Pengertian politik. Politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Secara luas, politik adalah proses atau cara untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, dan pembagian sumber daya. Pengertian menurut para ahli. Pertama, Aristoteles. Politik adalah upaya untuk mencapai kebaikan bersama. The good life dalam kehidupan bernegara. Kedua, Harold Laswell. Politik adalah proses siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, who gets what, when, and how. Artinya, politik adalah cara untuk mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya. Ketiga, Andrew Hewitt. Politik adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan, konflik, dan kerjasama. Dimensi dalam politik. Pertama, kekuasaan. Politik melibatkan aktor-aktor yang memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi masyarakat. Kedua, pengambilan keputusan. Politik menentukan kebijakan publik yang mengatur kehidupan bersama. Ketiga, distribusi sumber daya. Politik mengatur pembagian sumber daya, seperti kekayaan, hak, atau peluang. Politik dalam praktik. Politik dapat dilihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti institusi pemerintahan, presiden, parlemen, dan lembaga hukum. Proses pemilu. Pemilihan pemimpin merupakan bentuk politik demokratis. Gerakan sosial. Tuntutan masyarakat terhadap perubahan kebijakan. Unsur-unsur politik. Politik sebagai fenomena sosial memiliki beberapa unsur utama yang menjadi fondasi dalam pelaksanaannya. Berikut adalah penjelasan setiap unsurnya. Pertama, kekuasaan power. Penjelasan. Kekuasaan adalah inti dari politik. Dalam politik, kekuasaan digunakan untuk memengaruhi keputusan dan perilaku orang lain. Kekuasaan dapat bersumber dari hukum, otoritas formal, atau kemampuan personal seseorang. Contoh, presiden memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan negara. Kedua, kepentingan interest. Penjelasan. Politik selalu berkaitan dengan kepentingan individu atau kelompok. Kepentingan ini bisa berupa kepentingan ekonomi, sosial, atau politik. Contoh, partai politik berjuang untuk mewujudkan kepentingan rakyat atau konstituennya. Ketiga, kebijakan publik public policy. Penjelasan. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik. Ini merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, kebijakan pendidikan gratis untuk sekolah dasar adalah hasil dari keputusan politik. Keempat, konflik dan kerjasama. Penjelasan. Politik tidak lepas dari konflik, perbedaan kepentingan, dan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, debat di parlemen tentang anggaran negara mencerminkan konflik, sementara kerjasama antar partai koalisi mencerminkan upaya bersama. Kelima, kewenangan authority. Penjelasan. Kewenangan adalah hak legal untuk membuat keputusan. Ini berbeda dengan kekuasaan karena kewenangan diakui secara sah oleh masyarakat. Contoh, hak hakim untuk memutuskan perkara di pengadilan adalah bentuk kewenangan. Keenam, legitimasi legitimacy. Penjelasan. Legitimasi adalah penerimaan masyarakat terhadap otoritas atau kekuasaan yang dimiliki oleh individu atau lembaga tertentu. Contoh, pemimpin yang dipilih secara demokratis biasanya memiliki legitimasi tinggi. Ketujuh, institusi politik political institutions. Penjelasan.
Institusi politik adalah lembaga yang menjalankan fungsi politik, seperti pemerintahan, parlemen, partai politik, dan lembaga peradilan. Contoh, DPR di Indonesia adalah institusi politik yang memiliki fungsi legislasi. Tujuan politik. Politik memiliki berbagai tujuan yang berhubungan dengan pengaturan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan bersama. Berikut adalah beberapa tujuan utama politik. Pertama, mencapai kesejahteraan bersama. Penjelasan. Politik bertujuan untuk menciptakan kondisi di mana semua anggota masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Contoh, pemerintah mengembangkan program subsidi untuk membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses layanan kesehatan. Referensi Aristoteles dalam pandangannya tentang politik menyebut bahwa tujuan utama politik adalah the good life atau kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat. Kedua, menjaga ketertiban dan stabilitas. Penjelasan. Politik bertujuan untuk menciptakan aturan dan hukum yang menjaga ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi kekacauan. Contoh, undang-undang lalu lintas yang diterapkan untuk mengatur penggunaan jalan dan mencegah kecelakaan. Referensi Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik 2008. Ketiga, membagi kekuasaan secara adil. Penjelasan. Politik memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak, melainkan didistribusikan secara adil melalui proses demokrasi. Contoh, pemilihan umum memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Referensi Harold Laswell dalam teorinya tentang politik menyatakan bahwa politik adalah tentang siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Keempat, melindungi hak-hak masyarakat. Penjelasan. Politik bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas kebebasan, pendidikan, dan keamanan. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berpendapat. Referensi Gabriel Amen dan Bingham Powell, Comparative Politics Today 2003. Kelima, meningkatkan kerjasama antar negara. Penjelasan. Politik juga bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara-negara melalui diplomasi dan kerjasama internasional. Contoh, Perjanjian Paris 2015 untuk mengatasi perubahan iklim global yang melibatkan banyak negara. Kesimpulan, tujuan politik adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang baik, menjaga keadilan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Contoh-contoh tersebut mencerminkan bagaimana politik bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup politik. Politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pengaturan kekuasaan, pengambilan keputusan, dan hubungan antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Berikut adalah ruang lingkup utama politik. Pertama, politik sebagai kekuasaan power. Penjelasan, politik mencakup segala aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan, perilaku masyarakat, atau lembaga negara. Contoh, proses pemilihan umum untuk memilih pemimpin negara. Kedua, politik sebagai kebijakan publik public policy. Penjelasan, ruang lingkup ini mencakup pengambilan keputusan dan kebijakan yang dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik. Contoh,
penerapan kebijakan subsidi BBM oleh pemerintah untuk membantu masyarakat miskin. Ketiga, politik sebagai institutions. Penjelasan, politik mencakup institusi atau lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat, melaksanakan, dan menegakkan aturan dalam masyarakat. Contoh, lembaga legislatif seperti DPR, eksekutif seperti presiden, dan yudikatif seperti pengadilan. Keempat, politik sebagai proses pengambilan keputusan decision making process. Penjelasan, politik melibatkan proses bagaimana keputusan diambil dalam sistem pemerintahan atau masyarakat. Contoh, diskusi di parlemen tentang anggaran negara atau undang-undang baru. Kelima, politik internasional, international politics. Penjelasan, politik tidak hanya terjadi dalam negara, tetapi juga dalam hubungan antar negara, seperti diplomasi, perjanjian, dan kerjasama internasional. Contoh, Persetujuan Paris 2015 tentang perubahan iklim yang melibatkan berbagai negara. Keenam, politik sebagai konflik dan kerjasama. Penjelasan, politik mencakup interaksi antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda, baik dalam bentuk konflik maupun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Contoh, konflik antar partai politik dalam menentukan kebijakan tertentu, tetapi juga kerjasama dalam membentuk koalisi. Kesimpulan, ruang lingkup politik sangat luas, mulai dari pengaturan kekuasaan di dalam negara hingga hubungan antar negara. Memahami ruang lingkup politik membantu kita untuk melihat bagaimana kekuasaan dan kebijakan memengaruhi kehidupan masyarakat. Sistem politik. Sistem politik merujuk pada cara bagaimana kekuasaan dan wewenang dikelola di dalam suatu negara, serta bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sistem politik mencakup struktur pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, dan peran serta partisipasi masyarakat. Pertama, sistem pemerintahan presidensial. Penjelasan, dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan memiliki kekuasaan eksekutif yang independen dari legislatif dan yudikatif. Ciri-ciri, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan eksekutif terpisah dari legislatif. Presiden memimpin cabang eksekutif dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Contoh, Indonesia, Amerika Serikat, dan Brasil. Kedua, sistem pemerintahan parlementer. Penjelasan, dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan biasanya dijabat oleh orang yang berbeda. Kepala pemerintahan atau Perdana Menteri dipilih dari anggota legislatif dan bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Ciri-ciri, kepala negara biasanya adalah seorang raja atau presiden dengan fungsi seremonial. Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen. Perdana Menteri dapat diberhentikan oleh parlemen jika mayoritas anggota tidak lagi mendukungnya. Contoh, Inggris, India, dan Jepang. Ketiga, sistem pemerintahan campuran. Penjelasan, sistem campuran menggabungkan elemen-elemen dari sistem presidensial dan parlementer. Di dalam sistem ini, kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki peran yang terpisah, namun mereka bekerja sama dalam pemerintahan. Ciri-ciri, presiden sebagai kepala negara memiliki peran yang lebih besar dalam menjalankan pemerintahan dibandingkan sistem parlementer. Perdana Menteri bertanggung jawab kepada legislatif,
Tetapi presiden tetap memiliki kekuasaan yang signifikan dalam pemerintahan. Contoh, Prancis, Indonesia, sistem semi-presidensial. Keempat, sistem pemerintahan otoriter. Penjelasan. Dalam sistem otoriter, kekuasaan terpusat pada satu individu atau kelompok yang memiliki kontrol penuh atas pemerintahan dan keputusan politik. Partisipasi politik rakyat sangat terbatas dan kebebasan sipil sering dibatasi. Ciri-ciri: pemimpin memegang kekuasaan absolut tanpa kontrol yang efektif dari lembaga lain. Tidak ada pemilihan yang bebas atau adil. Kebebasan pers dan kebebasan individu terbatas. Contoh, Korea Utara, Myanmar di bawah pemerintahan militer. Kelima, sistem demokrasi. Penjelasan. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat memilih wakil mereka melalui pemilihan umum yang bebas dan adil. Dan ada pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ciri-ciri pemilihan umum yang bebas dan adil. Adanya hak untuk berpartisipasi secara politik, berpendapat, memilih, dan lain-lain. Pemisahan kekuasaan yang jelas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Contoh, Indonesia, Amerika Serikat, Prancis. Prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar politik adalah ide atau dasar pemikiran yang mendasari cara politik dijalankan dalam suatu negara atau sistem pemerintahan. Prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada sistem politik yang dianut. Tetapi ada beberapa prinsip dasar yang umumnya diterima dalam politik modern. Pertama, kedaulatan rakyat, sovereignty of the people. Penjelasan. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan memengaruhi kebijakan negara. Contoh, pemilu yang diadakan secara bebas dan adil adalah cara rakyat mengekspresikan kedaulatannya. Seperti yang terjadi di Indonesia dalam pemilu presiden dan legislatif. John Locke dalam Two Treatises of Government 1689 mengemukakan bahwa pemerintah hanya sah jika mendapat persetujuan dari rakyat. Kedua, pemisahan kekuasaan, separation of powers. Penjelasan. Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 cabang yang terpisah: eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya sistem pemeriksaan dan keseimbangan. Checks and balances. Contoh, di Indonesia, Presiden eksekutif, DPR legislatif, dan Mahkamah Agung yudikatif memiliki peran dan kewenangan yang terpisah, namun saling mengawasi. Montesquieu, dalam The Spirit of the Law 1748, menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan adalah cara untuk mencegah tirani. Ketiga, demokrasi demokrasi. Penjelasan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Contoh, di Indonesia, rakyat memilih anggota DPR dan presiden melalui pemilihan umum yang terbuka dan adil. Abraham Lincoln dalam pidatonya mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Keempat, negara hukum, rule of law. Penjelasan. Prinsip ini menegaskan bahwa semua individu dan lembaga, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum yang berlaku.
Hukum tidak boleh hanya menguntungkan pihak tertentu dan harus berlaku secara adil bagi semua warga negara. Contoh, pengadilan di Indonesia yang memutuskan kasus dengan dasar hukum yang berlaku tanpa intervensi dari pihak luar. V. Dasi, dalam Introduction to the Study of the Law of the Constitution 1885, menjelaskan bahwa negara hukum adalah negara yang memerintah berdasarkan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan keputusan sewenang-wenang. Kelima, kebebasan dan hak asasi manusia, freedom and the human rights. Penjelasan, prinsip ini berfokus pada perlindungan terhadap kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia yang mencakup kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Contoh, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul bagi setiap warga negara. Universal Declaration of Human Rights UDHR, PBB, yang mengakui hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Keenam, keadilan sosial, social justice. Penjelasan, prinsip ini berfokus pada distribusi yang adil atas sumber daya dan peluang dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok yang rentan dan marginal. Contoh, program bantuan langsung tunai BLT yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat miskin untuk mengurangi ketimpangan sosial. Rawls, dalam A Theory of Justice 1971, mengemukakan bahwa keadilan sosial harus memastikan bahwa ketidaksetaraan hanya dapat diterima jika menguntungkan mereka yang paling miskin dalam masyarakat. Kesimpulan, prinsip-prinsip dasar politik ini merupakan fondasi dari sistem pemerintahan yang demokratis dan adil. Setiap prinsip memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan rakyat, serta memastikan bahwa negara berfungsi untuk kepentingan bersama. Manfaat politik. Politik memiliki banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat dan negara, karena politik merupakan cara untuk mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang dapat menciptakan keteraturan dan kemakmuran. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari politik. Pertama, mewujudkan keadilan sosial. Penjelasan, politik berperan dalam menciptakan sistem yang adil dengan memastikan distribusi kekayaan dan sumber daya dilakukan secara merata melalui kebijakan sosial yang dihasilkan oleh pemerintah. Ketimpangan sosial dapat dikurangi. Contoh, pemberian bantuan sosial, bantuan langsung tunai atau BLT oleh pemerintah Indonesia kepada warga miskin yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. John Rawls, dalam A Theory of Justice 1971, menyatakan bahwa prinsip keadilan sosial melibatkan redistribusi kekayaan dan peluang demi kesejahteraan yang lebih merata. Kedua, menjaga ketertiban dan keamanan. Penjelasan, politik membantu menciptakan sistem hukum dan lembaga yang dapat menegakkan hukum serta memastikan stabilitas sosial. Tanpa sistem politik yang baik, negara akan kesulitan menjaga ketertiban dan keamanan. Contoh, keberadaan aparat keamanan seperti polisi dan tentara yang menjalankan fungsi untuk menjaga ketertiban dan menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Max Weber dalam Politics as a Vocation 1919
berpendapat bahwa negara memiliki monopoli kekuasaan atas penggunaan kekerasan untuk memastikan ketertiban. Ketiga, membentuk kebijakan publik. Penjelasan politik membantu pembentukan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Contoh, kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan program pendidikan gratis dan pembiayaan kesehatan melalui JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Harold Laswell, dalam Politics, Who Gets What, When, Pendihau 1936, mengemukakan bahwa politik berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan bagaimana sumber daya dibagi di antara anggota masyarakat. Keempat, menjamin partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Penjelasan. Salah satu manfaat penting politik adalah memberikan kesempatan bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pemilihan umum dan kegiatan politik lainnya. Contoh, pemilu di Indonesia yang memungkinkan rakyat memilih wakil-wakil mereka dalam DPR, presiden, dan anggota legislatif. Abraham Lincoln dalam pidatonya di Gettysburg 1863 mengemukakan bahwa demokrasi memberikan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kelima, mengatasi konflik dan menciptakan kerjasama. Penjelasan. Politik juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang timbul antara individu, kelompok, atau negara. Dalam politik, penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan cara yang damai melalui dialog dan negosiasi. Contoh, penyelesaian konflik sosial melalui mediasi dan perundingan, seperti peran pemerintah dalam meredakan ketegangan antar suku atau agama. James Madison dalam The Federalist Papers 1787 menekankan pentingnya sistem politik dalam meredakan dan mengelola konflik dengan cara yang konstruktif. Keenam, memfasilitasi pembangunan ekonomi. Penjelasan. Politik memberikan dasar untuk perencanaan dan implementasi kebijakan ekonomi yang dapat mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerintah yang efektif dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan ekonomi. Contoh, kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia dalam mengembangkan infrastruktur melalui proyek pembangunan seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan yang dapat mendukung aktivitas ekonomi. Adam Smith dalam The Wealth of Nations 1776 menyarankan bahwa kebijakan ekonomi yang baik akan mendorong kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negara. Kesimpulan, politik memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena melalui politik kita dapat memastikan keadilan, ketertiban, kesejahteraan, serta kemajuan dalam berbagai bidang. Politik yang baik tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintahan, tetapi juga untuk setiap individu dalam masyarakat.